Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Valeviara Novanto dengan NIM 082 dari Sosiologi 2019C akan mencoba membahas teori Theodor Adorno mengenai hiburan. Theodor Adorno merupakan seorang sosiolog, filsuf, musikologi, dan komponis yang lahir di Jerman pada tahun 11 September 1903. Theodor Adorno berkontribusi terhadap masyarakat modern dengan kritiknya dalam bentuk teori kritis. Theodor Adorno adalah anggota Masa Frankfurt bersama dengan Mark Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, dan lain-lain. Theodor Adorno memfokuskan melakukan kritik terhadap masyarakat modern yang kapitalis melalui industri musik yang tentunya merupakan salah satu bidang dari media hiburan. Riwayat hidup Theodor Adorno. Saat ia berusia 15 tahun, ia belajar di bawah arahan Siegfried Krasauer dan menyelesaikan pendidikan di tingkat gimnasium. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Frankfurt untuk belajar sosiologi, filsafat, dan musik mulai tahun 1921 dan selesai pada tahun 1924. Dia lulus dengan tesis tendensi material dan normatif dalam fenomenologi Husserl. Pada tahun 1923, Adorno diperkenalkan pada Margaret di China yang nanti menjadi istrinya. Kemudian dia berkenalan dengan Walter Benjamin pada tahun 1928. Adorno tipe orang yang setia bersama istrinya Gretel. Dia menjalani hidup yang mesra. Pada tahun 1930, Adorno menulis surat kepada Ernest Krenek, seorang musisi dari kalangan Katolik yang membicarakan tentang musik, juga bagian dari dirinya bersama ibunya. Dia belajar musik pada Alban Berg di Wina dan bergabung dengan Social Research di Frankfurt pada 1930-an. Kemudian pada tahun 1940, dia tinggal di California setelah perang selesai, lalu kembali ke Jerman. Pada tahun 1959, ia memperoleh gelar profesor bidang sosiologi dan filsafat di Frankfurt. Penerbitannya sendiri pada tahun 1973 mengeluarkan karya berjudul Native Dialectic Minima Moralia, terbit pada 1974, In Search of Wagner, terbit pada 1981, Culture Industry, terbit pada 1991, Quas Una Fantasia, terbit pada 1992, Hegel Three Studies, terbit pada 1995, The Stardom of Earth, terbit pada 1995, dan Aesthetic Theory, terbit pada 1997. Perkembangan industri yang cepat dan masif telah memengaruhi banyak aspek termasuk industri hiburan. Dalam buku Dialektik Enlightenment yang merupakan karya dari Theodor Adorno dan Mark Horkheimer, mereka telah berkontribusi besar dalam perkembangan teori-teori kritis. Dalam buku ini, Adorno dan Horkheimer menunjukkan sikap intelektual yang kritis terhadap gagasan pencerahan Eropa yang menurut mereka mengalami kebuntuan. Bagi Adorno dan Horkheimer, pencerahan pada tingkat idealitasnya dapat diartikan sebagai kemajuan pemikiran yang ditujukan kepada manusia untuk membebaskan diri dari rasa takut dan membentuk mereka menjadi mandiri dalam pengetahuan. Akan tetapi, pencerahan yang semula dipandang sebagai kemajuan dari cara pandang mitologis telah bertransformasi menjadi mitos itu sendiri. Kemudian mitos itu pula yang menghasilkan penindasan dan penguasaan manusia yang satu terhadap yang lainnya.
Investigasi Horkheimer dan Adorno terhadap industri budaya didorong oleh observasi mereka atas nasib budaya dalam relasi budaya kapitalisme. Menurut kedua filsuf ini, fitur-fitur hiburan dibuat seakan-akan seperti seni, padahal seni yang serius menentang keberadaan dan memprotes bentuk-bentuk realitas yang tereifikasi. Industri hiburan sendiri merupakan hasil imitasi dari karya seni yang sebelumnya. Bahkan industri hiburan tersebut seringkali menghadirkan kebohongan di dalamnya, sehingga seni dan hiburan tersebut menjadi luntur dan tidak ada lagi kesan eksklusif di dalamnya. Konsep industri budaya yang diperkenalkan Adorno dan Horkheimer telah menjadi isu utama di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang. Industri seni, baik di radio, televisi, layar lebar, internet, maupun media massa, pada dasarnya semua hal tersebut merupakan hiburan bagi masyarakat. Mengingat seberapa pentingnya hiburan pada masyarakat, banyak orang yang terjun ke dunia tersebut demi mendapatkan keuntungan sehingga esensi dari hal tersebut semakin terkelupas secara perlahan. Kesadaran palsu yang muncul dari korupnya dunia hiburan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Para aktor kapitalis yang hanya menginginkan keuntungan tersebut melakukan penggiringan pada masyarakat untuk menciptakan kesadaran palsu melalui penggiringan ke hal-hal palsu dengan cara melakukan dengan konsisten agar masyarakat tidak sadar bahwa mereka sedang digiring. Melalui antitesisnya, Adorno dan Horkheimer berharap kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan kembali pada kemandirian akal budi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui resistensi terhadap kapitalisme meskipun sangat minim tingkat keberhasilannya. Di tengah era kecanggihan teknologi dan perkembangan informasi, semakin banyak industri hiburan yang secara terang-terangan menjual produknya. Selama 24 jam, stasiun televisi berlomba-lomba menyediakan program menarik untuk merebut hati jutaan pemirsa demi sebuah rating atau share yang fantastis. Industri musik pun berjalan tidak lagi sesuai dengan idealisme musisinya, melainkan dengan mekanisme pasar yang dibentuk oleh pemodal dan wajib dipenuhi. Begitu pula dengan dunia layar lebar yang cenderung lesu apabila tidak mengikuti selera konsumen. Hal ini dilakukan tidak lain demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi segelintir pemilik modal yang bergerak di industri hiburan. Dari fenomena yang sedang terjadi dapat disimpulkan bahwa konsep industri budaya Adorno dan Horkheimer semakin menguat dalam derasnya industri hiburan yang sedang sporadis di Indonesia. Tanpa disadari, masyarakat menjadi sekedar objek yang tidak berarti, namun dimanfaatkan menjadi ladang keuntungan bagi pemilik modal. Hal itu disebabkan untuk memenuhi kebutuhan industri budaya tersebut, sehingga masyarakat harus mengeluarkan sejumlah biaya meskipun pada kenyataan masyarakat mengabaikan sisi material tersebut. Akan tetapi sering dengan meningkatnya jumlah industri hiburan semakin terbuka pula ruang publik untuk mewadai masyarakat yang benar-benar menghargai seni dalam arti sesungguhnya, yang mana sesuai dengan konsep dari Jürgen Habermas tentang public sphere. Di Indonesia, hasil kebudayaan indie sendiri sangat banyak dinikmati oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya musisi baru dan sampai musisi indie baru dan sampai sekarang masih banyak yang berkembang dengan idealisme bermusik yang terbilang berbeda. Musisi indie memberikan pilihan kepada masyarakat. Musisi indie pada masa ini bisa tetap eksis lantaran tujuan bermusik mereka tidak didasarkan pada materi. Kebanyakan dari mereka bermusik hanya sebab mereka ingin dan tidak ada dasar lain. Beruntungnya saat ini mulai berkembang label rekaman yang mulai berpihak pada musisi indie tersebut. Dengan perkembangan sosial media yang cukup pesat di Indonesia, sebuah hiburan tersebut memudahkan mereka dalam menyeleksi apa yang mereka suka dan tidak suka. Media sosial memiliki peran penting dalam mengembalikan konsep hiburan dan yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan adanya sosial media juga memberikan kebebasan bagi para penggiat dunia hiburan dalam
menghibur, atau berkarya. Masyarakat sendiri mulai berkembang sesuai apa yang disampaikan oleh Adorno dan Horkheimer dalam tesisnya, yaitu masyarakat saat ini memiliki kemampuan dalam menentukan kerasionalitasan mereka sendiri. Terima kasih.